Compact City kota kompak merujuk pada kota yang dirancang dengan kepadatan tinggi untuk mengurangi perluasan geografis dan meningkatkan efisiensi dengan membuat kegiatan sehari-hari mudah diakses tanpa bepergian jauh. Berbagai ahli merumuskan konsep kota kompak dengan mengedepankan kepadatan, efisiensi lahan, aksesibilitas, dan integrasi transportasi. Menurut Richard Rogers dan Philip Gumuchijian, konsep kota kompak berkaitan dengan mengurangi jejak ekologis kita dengan membangun lebih padat, sehingga meningkatkan kehidupan kota. Mark Theodore Jones, seorang pakar perencanaan, melihat kota kompak sebagai kota yang lebih padat, namun tetap memberikan akses mudah dan berkelanjutan terhadap lingkungan yang sehat dan pekerjaan. Sejarah konsep kota kompak melibatkan evolusi perencanaan perkotaan dari zaman kuno hingga kontemporer, dengan fokus pada keberlanjutan dan efisiensi. Teori perencanaan kota mulai mengusulkan gagasan tentang pentingnya kepadatan yang lebih tinggi dalam pembangunan perkotaan. Konsep kota tujuan pertama kali diajukan oleh sejumlah arsitek dan perencana kota seperti Le Corbusier, yang menyatakan pentingnya kepadatan untuk menciptakan kota yang lebih efisien. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, teori kota kompak semakin ditekankan oleh para ahli perencana kota seperti Sir Peter Hall dan Sir Colin Buchanan. Mereka menyoroti pentingnya mengendalikan pertumbuhan horizontal kota dan mendorong kepadatan yang lebih tinggi untuk menciptakan keberlanjutan. Kota kompak menjadi bagian dari kebijakan perencanaan perkotaan di berbagai negara, dengan beberapa kota yang menerapkan strategi untuk meningkatkan kepadatan, membatasi perluasan kota, dan memperbaiki infrastruktur transportasi publik. Di era kontemporer, konsep kota kompak terus menjadi fokus dalam perencanaan perkotaan, terutama dalam upaya untuk mengatasi masalah-masalah seperti urban sprawl, pertumbuhan horizontal perkotaan yang tak terkendali, kepadatan penduduk, dan dampak lingkungan dari perkembangan kota yang tidak teratur. Teknologi dan pendekatan berkelanjutan semakin diterapkan dalam perencanaan kota kompak, dengan pemanfaatan solusi pintar untuk mengintegrasikan transportasi, penggunaan lahan yang efisien, dan keberlanjutan lingkungan menjadi bagian penting dari strategi perencanaan. Singapura sering dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari kota kompak. Kota ini memiliki kepadatan yang tinggi dengan pembangunan vertikal yang memaksimalkan penggunaan lahan yang terbatas. Singapura juga memiliki sistem transportasi umum yang efisien dan terintegrasi dengan baik. Copenhagen, Denmark adalah contoh lain dari kota kompak yang sukses. Kota ini mempromosikan penggunaan sepeda sebagai salah satu sarana transportasi utama, meminimalkan penggunaan mobil pribadi. Copenhagen juga memiliki desain perkotaan yang memungkinkan akses mudah ke berbagai fasilitas dan tempat penting dengan jarak yang relatif dekat. Amsterdam, Belanda terkenal dengan desain perkotaannya yang kompak. Kota ini memiliki kepadatan yang tinggi dengan banyaknya bangunan bertingkat tinggi yang padat. Selain itu, Amsterdam juga memiliki sistem transportasi umum yang efisien dan budaya penggunaan sepeda yang kuat. Tokyo adalah contoh klasik dari kota kompak yang sangat padat. Kota ini memiliki infrastruktur transportasi umum yang sangat efisien seperti kereta api, memungkinkan mobilitas yang mudah dalam area metropolitan yang padat penduduknya. Konsep kota kompak berkembang sebagai respons terhadap berbagai faktor, termasuk kepadatan populasi, keterbatasan lahan, ketergantungan pada mobil, dan perubahan gaya hidup. Namun, konsep ini juga berhadapan dengan beberapa tantangan, seperti tekanan infrastruktur, keterbatasan lahan, biaya pengembangan, dan perbedaan kepentingan antar pihak. Penerapan konsep kota kompak memerlukan solusi kreatif dan terencana untuk mengatasi tantangan tersebut, termasuk investasi infrastruktur, pengelolaan kepadatan, dan kerja sama antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan kota kompak, pendekatan yang holistik dan berkelanjutan perlu diterapkan, melibatkan berbagai pihak dan memperhatikan aspek kualitas hidup dan mobilitas penduduk.